Apakah benar Bunda Maria itu menikah dengan Roh Kudus? Lalu apa maksudnya Maria menjadi mempelai Roh Kudus? Salam sejahtera para sahabat, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa di dalam hati dan kehidupan kita semua. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu ada seorang ustadz yang pernah mengatakan dalam sebuah ceramahnya bahwa Bunda Maria itu kawin dengan Roh Kudus sehingga melahirkan Yesus. Apakah benar demikian? Bagaimana menurut Gereja Katolik untuk menanggapi pernyataan tersebut? Para sahabat, Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa Roh Kudus itu bersetubuh dengan Bunda Maria sehingga melahirkan Yesus Kristus. Pernyataan seperti itu adalah suatu penghujatan kepada Roh Kudus dan dosanya tidak dapat diampuni. Maria mengandung karena karya Roh Kudus, bukan berarti Maria menikah atau kawin dengan Roh Kudus. Itu adalah ajaran sesat dan sangat menyesatkan umat, tidak sesuai dengan kebenaran kitab suci. Pemahaman Gereja Katolik, Maria dipenuhi atau dinaungi oleh Roh Kudus dalam Injil Lukas pasal ke-1 ayat 35, sama halnya seperti tabut perjanjian yang ditutupi oleh awan kemuliaan Tuhan di kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 40 ayat 34. Jadi konteksnya adalah Maria dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga Roh Kudus itu memampukan Maria untuk menaati segala kehendak Allah. Maria membiarkan Roh Kudus berkarya di dalam dirinya untuk melakukan mujizat, yaitu mujizat sabda Allah menjadi manusia. Dan Maria pun menjawabnya dengan penuh iman, yaitu terjadilah padaku menurut kehendakmu yang terjadi. Dan perlu dicatat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika ia berkehendak membuat seorang perempuan yang masih perawan seperti Maria untuk mengandung tanpa ada hubungan biologis suami istri, baik dengan Roh Kudus maupun dengan Yusuf tunangannya. Jadi Allah adalah Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang punya otoritas. Apapun kehendaknya pasti akan terjadi. Siapalah kita? Kita hanyalah debu. Jadi pengertian Maria mempelai Roh Kudus bukan berarti Maria kawin dengan Roh Kudus. Sama halnya dalam Al-Quran disebutkan Muhammad kekasih Allah. Kekasih Allah bukan berarti pacarnya Allah. Sebab itu hanyalah bahasa puitis, bahasa kiasan yang tak perlu dipahami secara harafiah, secara literal. Jadi saya ulang ya, Maria tidak menikah dengan Roh Kudus, tidak kawin dengan Roh Kudus seperti pengertian sesat ustadz tersebut. Fakta bahwa Maria dipenuhi Roh Kudus, inilah yang menjadikan Maria ingin mempersembahkan hidupnya, yaitu seutuhnya keperawanannya kepada Tuhan, sehingga ia bertanya kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku ini belum bersuami. Di Lukas 1 ayat 34. Jadi perkataan Maria ini diartikan oleh para bapak gereja sebagai nasarnya untuk hidup tetap perawan abadi. Hal ini tidaklah aneh, karena hal nasar perempuan pun diperbolehkan dalam kitab suci di Perjanjian Lama, dalam kitab Bilangan pasal ke-30 ayat 3-8. Jika Maria tidak menikah dengan Roh Kudus, lalu apa artinya Maria mempelai Roh Kudus? Mari kita simak kutipan dari para santo, yaitu Santo Maksi mengutip dari Santo Fransiskus bahwa Bunda Maria disebut sebagai mempelai Roh Kudus untuk menjabarkan ikatan erat antara keduanya, yaitu Roh Kudus adalah penghibur yang bukan makhluk ciptaan, sedangkan Maria adalah makhluk ciptaan. Namun Maria adalah seorang yang penuh rahmat
dan penuh Roh Kudus. Maka kehendak, doa-doanya, dan bimbingannya adalah cermin dari tindakan Roh Kudus. Maka meski Bunda Maria bukan seorang pribadi yang ilahi, tetapi ia adalah pernyataan atau manifestasi dari Roh Kudus sendiri yang berkarya di dalam dirinya. Nah, demikian menurut pengajaran Santo Maksi.